Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku santri Pondok Pesantren Nurul Amin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Ustadz ingin bercerita tentang seekor lalat ya. Di mana gara-gara seekor lalat seseorang bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, hanya gara-gara seekor lalat seseorang juga bisa dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Baik, akan kami sampaikan salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin." Kata Rasul, ada seseorang yang masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Begitu juga ada seseorang yang masuk ke dalam neraka disebabkan hanya seekor lalat. Para sahabat bertanya, qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Para sahabat heran. Lalu mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menjelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. Kata Rasul, ada dua orang laki-laki yang dia sedang melakukan perjalanan dan tibalah di sebuah kampung ya, di mana kaum atau penduduk kampung itu memiliki sonam. Apa itu sonamun? Sonamun bermakna patung atau berhala. La yajuzuhu ya, di mana keduanya ini tidak boleh lewat ya. Keduanya tidak boleh lewat. La yajuzuhu ahadun ya, tidak boleh keduanya itu lewat ya. Sebelum apa? Qabla ayyuqarriba syai'an, sebelum dia mempersembahkan segala sesuatu yang harus dipersembahkan untuk patung itu. Wa qalu, maka berkatalah kaum itu ya, berkatalah penduduk desa itu, li ahadihima, kepada salah seorang ya dari dua orang laki-laki itu. Apa kata mereka? Qarib. Qarib. Qarib itu artinya persembahkan ya. Berikan sesuatu untuk ya melakukan pendekatan kepada patung tadi itu. Mungkin bahasa kita sekarang ini kita sering sebut dengan memberikan sesajen ya. Memberikan sesajen atau persembahan itu. Tetapi salah seorang di antara keduanya itu mengatakan, ma indi syai'un ya liuqarriba, saya nggak punya sesuatu apapun ya yang saya bisa persembahkan untuk patung itu. Qalu ya, penduduk atau kaum itu tetap bersikukuh ya, tetap bersikeras untuk memerintahkan kepada laki-laki yang satu tadi itu untuk tetap memberikan persembahan atau sesajen. Kata kaum, qarib walau dubaban, persembahkan, berikan sesembahan meskipun hanya dubaban. Apa dubab? Dubab itu bermakna lalat.
satu lalat. Akhirnya orang laki-laki yang satu tadi, dia pun memberikan persembahan, memberikan sesembahan atau sesajen berupa satu ekor lalat itu. Fakhallu sabilahu. Akhirnya karena dia memberikan sesembahan, lalu dia pun diberikan izin untuk melewati kampung itu. Tetapi di dalam hadis itu dijelaskan apa? Fadakhalan naro. Maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, ya, penduduk itu pun berkata, kaum itu berkata kepada salah seorang laki-laki yang satunya, qarib, persembahkan. Tetapi apa yang terjadi? Laki-laki yang kedua itu dengan penuh keyakinan, ya, dengan penuh keimanan yang kuat, ya, tanpa ada rasa sedikit pun takut apa yang akan menimpa kepada dirinya. Maka laki-laki yang satu itu mengatakan dengan tegas, ma kuntu liuqarribah. Kata dia mengatakan, tidaklah mungkin, ya, aku persembahkan li syai'in, sesuatu apapun, min dunillah, kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu fadakhalal jannata. Maka penduduk atau kaum, ya, dari kampung itu apa? Darabu unuqahu, menebas lehernya, ya, dipotong lehernya itu. Tetapi di dalam hadis itu dijelaskan fadakhalal jannata, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan adik-adikku para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, ya, tentang bagaimana bahaya, ya, bagaimana besarnya dosa yang tidak lain adalah dosa syirik, ya. Jadi memberikan sesembahan bukan kepada Allah, ini adalah bentuk dari perbuatan syirik. Dan syirik ini sangat besar. Sebagaimana di dalam Quran surah Luqman Allah berfirman, ya, wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman Al-Hakim, ya, berkata kepada anaknya, dan beliau pun mengajarkan kepada anaknya, ya, mengingatkan agar tidak berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena syirik adalah termasuk kezaliman yang sangat besar. Kalian tahu kira-kira apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah. Seperti apa kira-kira? Seperti menyembah patung. Menyembah patung. Apalagi? Pergi ke orang pintar. Pergi ke orang pintar, ya, ke dukun dan lain sebagainya, ya. Atau mungkin ketika kita melewati sebuah tempat, atau mungkin tempat ini kita anggap angker, lalu kita takut dan lain sebagainya. Kemudian kita berikan itu sesajen, ya, sesembahan dan lain sebagainya. Maka ini adalah bentuk daripada kesyirikan, ya. Ini adalah bentuk daripada kesyirikan. Dan syirik tadi sudah kita katakan bahwa inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Coba adik-adik bisa bayangkan itu. Seseorang yang hanya memberikan sesembahan dalam bentuk satu ekor lalat. Anda tahu bagaimana lalat bentuknya? Lalat kecil. Kira-kira dibandingkan dengan kerbau atau sapi, lebih besar kerbau dan sapi. Tetapi hanya disebabkan karena dia mempersembahkan dengan seekor lalat, bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Apalagi seseorang mempersembahkan mungkin satu kerbau, ya, satu ekor sapi yang dilurung atau dilarutkan ke sungai, ke danau, ke ke laut dan lain sebagainya, yang mana ini juga masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak
tidak mengetahui atau mungkin belum mengetahui bahwa ini adalah bagian daripada bentuk kesyirikan itu. Oleh karena itulah adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini bahwa urusan akidah ya, urusan keyakinan, urusan keimanan ini adalah urusan pertama yang harus kita perhatikan ya. Keimanan kita, ketauhidan kita harus kita jaga. Jangan sampai terkotori, jangan sampai ternodai dengan segala macam bentuk kesyirikan ya. Ingat, seseorang ketika melakukan kesyirikan, maka apa yang terjadi? Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka Allah akan mengharamkan baginya surga. Allah haramkan ya, Allah haramkan. Ya, faqad harramallahu alaihil jannah. Lalu tempatnya di mana? Tentu saja tempatnya adalah finnar. Tempatnya adalah di dalam api neraka. Ya, inilah yang harus kita perhatikan ya. Mudah-mudahan dari hadis yang kita sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kita semua ya, khususnya adik-adik semuanya ya, karena tradisi memberikan sesajen ini masih sering kita lakukan ya. Biasanya ketika ada orang mau melakukan sebuah hajatan gitu ya, supaya hajatannya itu lancar, tidak diganggu oleh iblis, setan atau apa ya, biasanya kita lihat mungkin di acara itu diberi, kira-kira diberi apa itu? Sesajen ya. Biasanya seperti apa sesajennya itu ya? Diberi kopi, beras, lakatan, nyiu dan sebagainya. Nah, ini adalah tentu bukan dari ajaran Islam, dan ini tradisi-tradisi yang mungkin dilakukan oleh nenek moyang mereka yang sampai saat ini masih dilestarikan ya. Tetapi inilah tugas kita bersama, bahwa hal-hal seperti ini tidak tentu menyalahi daripada syariat Islam itu ya. Contoh ketika orang mau melakukan perkawinan gitu ya, biasanya di bawah pelaminan itu diberi apa? Ya, semacam sesajen itu ya, diberikan persembahan ya, kopi dan sebagainya. Coba kalau kita tanya mereka menjawab bahwa supaya apa? Supaya tidak diganggu, kan begitu. Supaya selamat ya, supaya lancar dan sebagainya. Padahal memberikan persembahan atau memberikan sesajen itu tidak lain adalah ibadah. Dan ibadah itu semuanya harus ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Jadi semua peribadan kita, segala macam bentuk ibadah harus kita tujukan kepada Allah, dan tidak boleh kita palingkan. Contoh, kita menyembeli untuk siapa? Untuk Allah ya, dengan ucapan bismillah. Apalagi kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada selain daripada Allah ya. Apabila kita beribadah seperti menyembeli, apalagi berdoa, minta pertolongan ya, yang jelas segala sesuatu ibadah yang kita lakukan apabila itu dipalingkan kepada selain daripada Allah, maka itu adalah bentuk daripada kesyirikan. Dan ketika itu dilakukan faqad habitat amaluhu, maka batalah semua kebaikan yang telah ia lakukan. Keimanan yang ada pada dirinya ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka pada saat itu batalah imannya. Dan ketika batal imannya, apa yang terjadi? Ketika dia mati pada saat itu, maka dia akan dakholan nar. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT dan adik-adik sekalian yang berbahagia, itu saja mungkin yang dapat ana sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita tetap bisa berjuang ya, dan berhati-hati untuk menjaga keimanan kita, keyakinan kita, dan akidah kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita ya di jalan yang diridhoinya,
Dan semoga Allah SWT menjaga diri kita dan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.